Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali edisi kali ini dari Timnas Indonesia. Satu kaki Timnas Indonesia sudah berada di jalur untuk bisa lolos ke tahap 2 kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika di laga kedua nanti Indonesia mampu mengimbangi atau bahkan kembali kalahkan Brunei Darussalam, maka Indonesia akan masuk ke tahap 2 kualifikasi zona Asia Piala Dunia 2026. Di tahap 2 ini, Indonesia akan satu grup dengan Irak, Vietnam, dan Filipina di grup F. Tentu ini bukanlah lawan yang mudah yang akan dihadapi STY dan pasukannya. Sebab di grup ini bisa dibilang semuanya kuat. Bahkan Indonesia di grup ini disebut tim underdog karena Indonesia yang rankingnya paling rendah di antara tim-tim lain di grup ini. Jika hadapi Filipina dan Irak, kita butuh skill, taktik, dan strategi. Tapi berbeda jika hadapi Vietnam. Selain tiga hal tadi, yang dibutuhkan adalah fisik dan mental juga. Sebab kita tahu tim Vietnam ini salah satu tim dengan gaya main terkasar di dunia. Sayangnya di kualifikasi tahap 2 ini pun akan pakai sistem kandang tandang. Kenapa disayangkan? Sebab jika lawan Vietnam seharusnya sini sudah ada VAR. Karena jika tidak ada VAR, jangan harap Indonesia bisa atasi Vietnam dengan segudang kebrutalannya. Inilah kekurangan negara Indonesia, belum ada VAR. Coba kalau di Indonesia udah ada VAR, nggak bisa berkutik tuh para Vietcong. Seperti contoh di laga persahabatan alias laga FIFA Matchday antara Cina versus Vietnam. Pemain Vietnam harus kena kartu merah saat menyikut pemain Cina. Kejadian ini sempat luput dari pengawasan wasit, tapi pemain Cina ini protes dan menghajar pemain Vietnam yang akhirnya membuat wasit pun mengecek VAR. Setelah dicek di VAR, diketahuilah pemain Vietnam ini lakukan tindakan kasar dan akhirnya pemain Vietnam ini pun di kartu merah. Ini tentunya bahaya sebab yang udah-udah aja para wasit ini tuh lalai melihat tindakan brutal para pemain Vietnam. Sebab wasit tak bisa lihat VAR. Seperti yang terjadi di AFF lalu pun demikian. Insiden Indonesia dikasari pemain Vietnam pun luput dari pengawasan wasit. Coba di Indonesia ini udah ada VAR ya. Minimal bisa bikin sedikit para pemain Vietnam ini jiper nih. Tapi emang sulit di Indomah. Wong Liga mau pakai VAR aja banyak banget yang mau nyabotase. Aduh. Masih dari Timnas Indonesia, PSSI dan Sintayong terus bergerak dalam memperbaiki Timnas Indonesia dan mempersiapkan Timnas Indonesia untuk gelaran-gelaran besar seperti Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Skuad pun coba ditambal sana-sini, tentu dengan hadirkan beberapa wajah naturalisasi. Seperti yang terbaru, Indonesia kabarnya akan menaturalisasi pemain Swansea City, Nathan Cho Aon. Pemain kelahiran Belanda berdarah Semarang ini tampak hadir di laga Indonesia versus Brunei Darussalam. Nathan bersama Jai Idjes kabarnya akan segera berseragam merah putih. Tapi apa STY puas? Tentu tidak, sebab menurut STY dirinya ini butuh striker bukan back. Sebab jika back sudah banyak, bahkan back lokal pun performanya hampir sama dengan pemain naturalisasi. Ya, jadi jika Idjes dan Nathan ini gabung berarti Indonesia ini menumpuk pemain bertahan. Padahal yang dibutuhkan STY adalah striker dan juga lini tengah. Terbukti di laga lawan Brunei saja, STY ini memasang Sandy Walsh sebagai gelandang jangkar. Sebab STY memang butuh sosok di lini tengah dan juga lini depan. Lalu siapa yang harus diambil PSSI jika STY butuh striker? Apalagi untuk menghadapi Piala Dunia dan Piala Asia yang notabene akan melawan tim-tim dengan postur tubuh raksasa. Yang pertama, Ragnar Uratmangun. Pemain berusia 25 tahun ini adalah seorang striker, bertinggi tubuh 180 cm. Ini bisa jadi opsi untuk STY. Yang kedua, Delany Ladan yang kini main di Liga Belanda bersama klub top AFS. bertinggi tubuh 178 cm dan berusia 23 tahun.
Yang ketiga, Navaron Fur, striker berusia 31 tahun bertinggi tubuh 170 cm yang kini main di Liga Siprus bersama klub Karmiotis. Yang keempat, Jel Tepal, striker berusia 20 tahun bertinggi tubuh 183 cm yang kini main di Liga 2 Belanda bersama klub Willem II. Yang kelima, Ilyas Alhaf, pemain berusia 25 tahun bertinggi tubuh 175 cm yang kini main di Liga 2 Belanda bersama klub Rotterdam. Dan yang keenam, Jim Kroenke, pemain berusia 19 tahun bertinggi tubuh 171 cm yang kini main di Liga 2 Belanda bersama klub Vitesse 21. Nah, jika melihat riwayat pengalaman dan statistik, menurut kami ya, Ragnar Uratmangun ini yang paling layak untuk segera dinaturalisasi jika memang Indonesia butuh darah segar di lini depan timnas Indonesia. Kita beralih ke berita klub. Ini lagi rame nih, ya, dari Persija Jakarta, yakni bek kiri Persija Jakarta Firza Andika yang tiba-tiba menghapus semua postingan tentang Persija di Instagramnya. Meskipun kini sudah mulai ada lagi ya. Banyak yang berspekulasi jika Firza akan hengkang dari Persija, menyusul datangnya Yakob atau Yance Sayuri ke Persija. Ada yang bilang Firza ini akan ditukar dengan Bow dari Persib dan berbagai asumsi lain. Menurut pandangan kami atau buat kami ya, memang sejumlah kemungkinan di sepak bola ini bisa saja terjadi. Tapi jika melihat kontribusi adalah hal yang mustahil bagi Persija mau mencoret atau membuang Firza. Kecuali jika Firzanya sendiri yang ingin pergi dari Persija. Sebelumnya emang ada rumor nih kalau PSS Semarang katanya sangat ingin mendatangkan Firza. Tapi patut kita ketahui, media sosial itu gampang banget disabotase, apalagi jika keamanan akun itu gampang dibobol. Jadi bisa saja akun ini ada yang nyabotase. Itu baru perkiraan pertama loh ya. Perkiraan kami yang kedua, ini hanyalah sensasi agar banyak yang intens atau memperhatikan klub Persija yang memang sejak beberapa hari terakhir ini selalu bikin atau mungkin bikin tanda tanya ya dengan memposting berita atau foto hitam putih di akun Instagramnya. Memang secara kontrak Firza akan habis kontraknya ini di Maret 2024 atau di akhir musim ini ya. Tapi kami pribadi pastikan Firza nggak akan kemana-mana di jendela transfer ini. Yang kedua, bek kiri timnas Indonesia Pratama Arhan pun lagi rame nih di medsos akibat penampilan buruknya di laga lawan Brunei. Bahkan tersiar kabar Arhan ini sebenarnya dilarang ke timnas oleh sang istri Aziza dan juga sang mertua yakni Andre Rosade. Bahkan rumornya jika Andre Rosade ini melarang Arhan ke timnas sebab Andre ini masih kesal laporannya soal wasit Liga 2 yang curang pada Semen Padang belum direspon oleh PSSI. Bener nggak ya? PSM Makassar kabarnya capai kesepakatan dengan gelandang serang asal Paraguay Walter Araujo. Pemain berusia 28 tahun ini musim ini main di klub Metropolitanos di Liga Venezuela. Harganya sendiri cukup mahal, yakni 6 miliar rupiah. Inilah yang membuat para netizen ini bertanya, masih nyari pemain asing? Apa ada duit? Yang ada aja nggak digaji dan nggak dibayar. Hihi. Yang keempat, Persik Kediri resmi melepas asisten pelatihnya yakni Alfiat dan digantikan oleh mantan asisten pelatih Persebaya Mustaqim. Di sisi lain, Persik Kediri pun resmi ajukan tawaran pada Rans Nusantara FC untuk bisa memboyong gelandang muda Rans Zidan Afandi. Gelandang asal Semarang berusia 21 tahun ini kabarnya akan gantikan posisi Pahabol yang dipinjamkan ke PSBS Biak. Yang kelima, Bayangkara FC kabarnya tengah negosiasi dengan kiper asal Brazil Arthur Henrique. Kiper berusia 21 tahun ini saat ini main di Liga Brazil Serie B bersama klub Regatas FC. Nah, katanya mau jadi timnya PSSI. Kok bernafsu banget ya nyari pemain asing baru. Udah 4 loh yang dibidik, yakni Kenzo Nambu, Omid Nazari, dan Alvaro Cazula, serta yang terbaru adalah Arthur Henrique.
Yang keenam, Persikabo kabarnya sepakat mendatangkan penyerang asal Sriwijaya FC Habibie Yusuf. Penyerang asal Maluku berusia 25 tahun ini tampil apik musim ini bersama Sriwijaya FC dengan mencetak 2 gol sejauh ini. Nah, dengan datangnya Habibie ini semakin memperjelas jika Persikabo sudah siap melepas Dimas Derajat ke Persib Bandung. Yang ketujuh, Rans Nusantara FC kabarnya akan meminjamkan Marco Sande Maroje ke tim Liga 2 Persipura Jayapura. Kami pun tak tahu alasannya kenapa Marco dipinjamkan, tapi ada isu gara-gara aksi Marco pada pemain Persis Solo membuat bos Rans ini kecewa dan rugi sebab harus keluarkan duit tambahan buat bayar denda. Yang kedelapan, klub Liga 2 Persipapati resmi kehilangan satu pemain asingnya. Ia adalah Amir Memari. Dengan alasan Amir ini ada masalah keluarga. Ini artinya Persipa dipastikan akan pakai cuma satu pemain asing hingga paruh musim. Sebab sudah tak bisa ambil pemain asing dari luar kecuali pemain asing ini dari Liga 1. Sebab dalam regulasi boleh ambil pemain asing baru asal pemain asing ini sudah pernah atau tengah melakoni atau tengah bermain di Liga 1 musim ini. Siapa ya kira-kira? Dari Persib Bandung, ini cuma pesan kami loh ya buat para fans kardusnya Persib. Tahu kan fans kardus itu tuh yang taunya menang doang, taunya pemain itu bagus doang, giliran pemain bagus dipuja, giliran pemain jelek dihujat. Itu fans kardus namanya. Di Persib saat ini, selain DDS yang mulai gacor, ada 3 sosok lain yang disebut-sebut jadi mesin penggerak Persib hingga bisa jadi seperti sekarang ini, yakni Klok, Siro, dan Levi. Memang kami akui 3 pemain ini sejauh ini jadi motor utama yang menggerakkan Persib dan membuat DDS ini melesat. Tapi jangan lupa, di balik itu semua ada benteng tangguh yang bikin permainan Persib ini jadi seperti sekarang ini. Selain 2 tower di lini belakang Nick dan Beto, kita pun tak bisa memungkiri kehebatan 2 kiper Persib yakni Teja dan Fitrul. Jadi salah satu elemen penting kenapa Persib bisa seperti sekarang ini. Khusus untuk Teja. Masih ingat kejadian ini? Ya, ini adalah hari di mana Teja habis dibully oleh para fans kardusnya Persib. Gara-gara blunder Teja yang membuat Persib kalah dari Barito dan gagal juara, Teja pun jadi pendiam sebab habis dibully. Bahkan bulian ini pun merembet ke keluarga Teja. Tapi lihat sekarang, Teja jadi sosok menakutkan di bawah Mistar. Meskipun belum tampil full sejak musim ini ya, tapi lihat, Teja tetaplah Teja. Begitu juga dengan Fitrul. Bayangkan jika 2 pemain ini tak ada di Persib, entah akan ada di posisi berapa Persib saat ini. Fitrul pun sama, sempat dihujat katanya loyo, tapi lihat sekarang. Apa lo? Mau komen apa lo para fans kardus? Gus cicing wes ya, tong loba bacot. Baru tahu bola seumuran jagung aja udah sok-sokan ngehujat pemain. Kehel aing mah kanu gitu teh. Ntar aja nih kalau Persib gagal lagi juara musim ini, pasti ada lagi nih yang dijadiin kambing hitam nih. Gara-gara si Anu tuh, gara-gara si Anu lah. Enggak gitu dalam sepak bola. Banyak faktor dalam sepak bola yang bisa menggagalkan tim ini jadi juara. Sebab dalam sepak bola itu ada istilah menang, kalah, dan imbang. Ya kalau klubnya mau menang terus, nggak usah ikutan liga, nggak usah main di liga. Main aja sama anak-anak SSB yang masih bocil, dijamin menang mulu. Ngerti tuh marane?